Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2017, bercerita tentang 12 tahun setelah kematian tragis gadis kecil, seorang pembuat boneka dan istrinya menyambut seorang biarawati dan beberapa gadis dari panti asuhan ke rumah mereka, di mana mereka menjadi target hantu ciptaan pembuat boneka bernama Annabelle. Pada tahun 1943, pembuat mainan sukses bernama Samuel Mullins menciptakan boneka porselen yang akan ia berikan pada putrinya bernama Annabelle yang sering dipanggil juga Bee. Suatu hari dalam perjalanan pulang dari gereja, ketika Samuel dan istrinya Esther menepikan mobil mereka untuk memperbaiki ban, Bee berlari ke jalan dan meninggal ketika dia ditabrak oleh mobil yang lewat. 12 tahun kemudian, ketika pasangan Mullins membuka rumah mereka untuk memberikan perlindungan bagi Suster Charlotte dan anak yatim piatu setelah penutupan panti asuhan mereka, saat malam tiba, Janice, seorang gadis muda yang lumpuh karena polio, terbangun oleh suara berisik. Janice memutuskan untuk menyelidiki dari mana suara itu berasal dan menemukan sebuah catatan bertulisan "Temukan Aku". Janice menyelinap ke kamar Bee yang entah bagaimana tidak terkunci, meskipun Samuel sudah memperingatkan untuk tidak masuk dan saat siang pintu itu dijelaskan selalu terkunci. Janice menemukan kunci di dalam rumah boneka dan membuka lemari Bee. Di dalam sana ada boneka Annabelle. Janice yang ketakutan karena boneka itu menutup lemari, lalu lemari itu terbuka lagi. Janice kali ini menguncinya, kemudian mengunci lemari lagi, tetapi lemari Bee terbuka lagi. Janice kemudian melempar spray ke atas boneka itu, tapi Annabelle bangkit dari kursinya dan perlahan mendekati Janice saat spray terlepas, tetapi tidak memperlihatkan apapun di bawahnya saat spray itu terbuka. Janice melihat keluar jendela dan berlari kembali ke kamar setelah melihat Samuel hendak masuk kembali ke rumah. Annabelle yang sekarang sudah dibebaskan dari lemari Bee mulai meneror gadis-gadis itu selama mereka tinggal di rumah pertanian Mullins, terutama dengan fokus pada Janice. Pada malam hari lainnya, ketika Carol dan Nancy bergadang untuk bergosip dan bercerita tentang Esther di kamar tidur anak perempuan, mereka mendengar bel berbunyi meminta bantuan Samuel. Saat bel Esther terus berbunyi, Carol dan Nancy bertanya-tanya mengapa Samuel tidak menjawabnya. Setelah senter mereka mati, mereka melihat Annabelle melalui selimut mereka sebagai sosok bayangan yang mewakili imajinasi mereka terhadap penampilan Esther dalam cerita mereka. Annabelle kemudian menyerang gadis-gadis itu sebelum iblis itu menghilang saat Kate menyalakan lampu. Pada malam ketiga, Janice mendengar lagu diputar di gramofon di kamar Bee. Setelah Janice mematikannya, sahabat dan salah satu anak yatim piatu lainnya, Linda, memasuki kamar. Janice memberitahunya tentang Bee dan Linda secara tidak sengaja menembak Annabelle dengan pistol mainan, mengakibatkan boneka itu memelototinya dengan pandangan tidak menyenangkan. Setelah Linda meninggalkan kamar dan kembali tidur, Janice membaca buku harian Bee dan pintu ditutup. Annabelle kemudian menemui Janice dalam wujud Bee dan Janice bertanya pada Annabelle apa yang diinginkannya. Annabelle berbalik dengan wajah setan dan menyatakan bahwa dia menginginkan jiwanya. Dengan ketakutan yang luar biasa, Janice mencoba melarikan diri dari Annabelle melalui tangga. Namun Annabelle menangkapnya dan melemparkannya dari lantai 2 ke lantai pertama. Pagi harinya, Janice sekarang harus bergerak dengan kursi roda. Janice pindah tempat tidur di sofa di lantai bawah. Janice pun menceritakan juga bagaimana dia saat malam pada Suster Charlotte, tapi Suster tidak mempercayainya, juga meminta untuk pergi dari rumah itu secepatnya. Tetapi mereka tidak bisa pergi dari manapun karena sudah tidak ada tempat untuk mereka kembali. Pada malam hari lainnya, Linda setelah menghibur Janice membuka pintu kamar Bee dan menyadari bahwa Annabelle tidak ada di kursinya. Linda menunggu di kamar tidurnya mengantisipasi kemunculan hantu Annabelle. Linda menggunakan pistol mainan Bee untuk mendeteksi keberadaan iblis dengan menembakkan bolanya ke dalam kegelapan. Setan itu mengambil bola dan mengambil pistol mainan itu dari Linda. Ketika Annabelle mulai mendekatinya dengan cepat, Linda dengan panik berlari ke tempat tidurnya dan bersembunyi di balik selimutnya. Setelah lampu dimatikan,
Linda melihat jejak kaki tidak manusiawi menuju tempat tidurnya. Linda pun memeriksa sisi kiri tempat tidurnya dan melihat boneka itu menatapnya sebelum diambil kembali oleh tangan berbentuk iblis. Sehari setelahnya, ketika Sister Charlotte membawa Janice keluar untuk mendapatkan sinar matahari, Janice didorong ke gudang oleh Charlotte palsu setelah Charlotte yang asli pergi. Janice berjuang untuk mendapatkan kursi rodanya hanya untuk dihancurkan dan dirasuki oleh Annabelle yang sekarang menyamar sebagai Bill lagi ketika iblis memundahkan cairan hitam di mulutnya. Linda juga memperhatikan perubahan perilakunya dan memberitahu Samuel bahwa Janice telah memasuki kamar B. Tak lama setelah itu, Samuel memasuki ruang makan dan menemukan Annabelle yang duduk di salah satu kursi. Samuel kemudian didekati oleh Janice yang kemudian berubah menjadi bentuk iblis Annabelle. Samuel mencoba untuk mengusirnya dengan salib buatan tangannya, tetapi Annabelle menjentikan jarinya ke belakang, memaksanya untuk menjatuhkan salib itu sebelum tanpa ampun membunuhnya. Sister Charlotte mendengar teriakannya dan bergegas membantunya, tetapi ngeri saat menemukan mayatnya. Pada malam hari, Linda membawa Annabelle menjauh dari Janice ketika sedang tidur dan pergi keluar untuk membuang boneka itu. Suster Charlotte melihat Linda dari jendela kamar tidurnya dan mengikutinya. Linda membuka sumur dan Sister Charlotte bertanya apa yang dia lakukan. Linda memberitahunya apa yang dia rencanakan dan menjatuhkan boneka Annabelle ke dalam sumur. Ketika Linda dan Charlotte mulai berjalan kembali, Linda mendengar bisikan datang dari dalam sumur dan Annabelle mencoba menariknya ke dalam sumur dengan apa yang tampak seperti tangan. Sister Charlotte meraih Linda dan menariknya menjauh dari sumur sebelum menutupnya kembali. Linda dan Sister Charlotte berlari kembali ke rumah hanya untuk menemukan boneka itu di tempat Janice di sofa ruang tamu. Sister Charlotte menyuruh gadis-gadis itu untuk menemukan di mana Janice sekarang, sementara dia membawa boneka itu bersamanya. Sister Charlotte berbicara dengan Esther yang memakai topeng porselen untuk menyembunyikan bekas lukanya dari serangan Annabelle terhadapnya, dan Esther memberitahu Sister Charlotte tentang asal-usul boneka jahat itu. Pada masa lalu, karena kesedihannya, pasangan Mullins berdoa kepada apapun yang dapat mengembalikan putri mereka. Akibatnya mereka tanpa sadar memanggil iblis yang menyamar sebagai roh Bi. Setan itu kemudian meminta izin untuk memindahkan esensinya ke salah satu boneka porselen untuk digunakan sebagai wadah sementara. Awalnya keluarga Mullins sangat gembira saat melihat putri mereka. Segera setelah itu, Annabelle menyerang Esther mencungkil mata kirinya. Pasangan Mullins kemudian membawa Annabelle dan menyegalnya di dalam lemari B, menutupi dinding dengan halaman-halaman kitab sebelum menjangkau gereja untuk memberkati rumah tangga tersebut. Mereka menemukan Janice dan boneka Annabelle yang entah bagaimana masuk ke kamar B. Janice mengiris lengan kiri Nancy dan gadis-gadis itu berlari ke bawah menuju Sister Charlotte untuk meminta bantuan. Sister Charlotte menyuruh Carol untuk meminta bantuan keluar dan gadis-gadis itu memanggil polisi. Setelah itu, gadis-gadis itu berlari ke kamar Esther untuk membantunya melarikan diri bersama mereka, hanya untuk menemukan bagian atas mayat Esther yang dibelah dua disalibkan di dinding. Suster Charlotte menemukan Linda dan Kate di kamar tidur anak perempuan, dan Janice masuk di belakangnya. Sister Charlotte mengucapkan mantra Latin saat Janice mengangkatnya dan membantingnya ke cermin, membuatnya tidak sadarkan diri. Linda dan Kate lari dari Janice tetapi tersandung dan diseret melintasi koridor. Atas permintaan Linda, Kate berlari mencari bantuan, sementara Janice mencari Linda yang mencoba melarikan diri melalui lift makanan. Sementara itu, gadis-gadis lain berlari ke gudang dengan pintu tertutup di depan Nancy, Kate, dan Thierry, memisahkan Carol dari gadis-gadis lainnya. Setan itu kemudian muncul dari dalam orangan-orangan sawah dan mulai menghancurkan bola lampu satu persatu, dengan Carol berjuang untuk menjaga bola lampu terakhir tetap utuh. Saat hantu itu menghancurkan lampu terakhir, Carol berlari ke ruangan tempat Samuel membuat bonekanya. Nancy datang untuk menyelamatkannya melalui jendela dan mereka berdua melarikan diri tanpa luka. Linda keluar dari lift makanan dan memasuki kamar tidur pasangan Mullins, di mana Annabelle sempat merasuki mayat Esther untuk menakutinya.
Linda berlari kembali ke lift makanan dan menggunakannya untuk naik kembali, tetapi tiba-tiba berhenti. Linda melirik ke bawah untuk melihat iblis itu mengejarnya di bawah sebelum tangan iblis itu mencoba menarik lift makanan ke bawah. Linda menggunakan tali yang terpasang untuk kembali ke kamar dan melihat Janice ada di bawah. Ketika Janice melanjutkan mengejar Linda, dia berlari ke kamar B dan bersembunyi di lemari. Janice menemukannya dan melemparkannya keluar lemari dan mencoba menusuknya dengan pisau. Sister Charlotte datang untuk menyelamatkan Linda, mengunci Janice atau Annabelle yang kerasukan dan bonekanya di dalam lemari. Keesokan harinya setelah Sister Charlotte dan anak-anak yatim piatu mengosongkan rumah, polisi datang untuk menyelidiki dan menemukan boneka Annabelle di lemari. Pastor sudah memberkati rumah dan iblis yang ada di dalam telah pergi. Jadi boneka itu sudah kosong karena hanya menyalurkan kekuatan iblis yang mereka keluarkan sebagai barang bukti. Sementara Janice telah melarikan diri melalui lubang di dinding lemari pada malam sebelumnya, dan Annabelle sekarang ada di panti asuhan lain. Ketika keluarga Higgins mengadopsinya, Janice yang masih kerasukan memperkenalkan dirinya sebagai Annabelle. 12 tahun kemudian, Annabelle membentuk sekte iblis dan membunuh orang tua angkatnya. Mia yang sedang hamil dibangunkan oleh teriakan pasangan Higgins di sebelahnya, dan suaminya John pergi untuk menyelidiki yang merupakan peristiwa Annabelle di film pertama nanti.